beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Salam, bertemu lagi kita dalam renungan yang bertajuk Mengkumpul Upah. Oke, saya akan membaca dalam Matius 10 ayat 42 yang berkata, "Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak kehilangan upahnya daripadanya." Dan yang kedua dalam Markus 9 ayat 41 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Pada suatu pagi saya bangun dari tidur dan saya teringat firman ini tentang memberi secangkir air kepada orang lain karena dia milik Kristus. Maka dikatakan ada upah tersedia baginya. Lalu saya mengerti rahasia memberi adalah sebenarnya kita mengumpulkan bagi kita upah. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat untuk Tuhan sebenarnya kita sedang mengumpul upah bagi diri kita sendiri. Dengan kata kasarnya, membeli upah. Coba Anda selami kedua ayat ini dalam-dalamnya, dan Anda akan mengerti bahwa apa saja yang kita lakukan, bahkan secangkir air sejuk pun yang sedikit saja harganya, upah kita akan ada. Itu yang firman Tuhan katakan. Markus 9:41b dan Matius 10 ayat 42b tadi, Yesus berkata, ia tidak akan kehilangan upahnya. Seringkali pikiran kita atau orang berkata, jangan pikir tentang upah, berilah dengan kasih. Mengapa Tuhan sendiri berbicara tentang upah? Dalam masa yang sama kita memberi, entah itu keuangan ataupun perbuatan baik, Tuhan juga mahu supaya kita tahu bahwa ada upah untuk apa yang kita lakukan.
Ramai orang yang tidak suka memberi atau melakukan perbuatan baik karena mereka berpikir mereka akan rugi. Tetapi firman Tuhan yang sebentar kita baca berkata sebaliknya. Kita tidak pernah kerugian apabila kita memberi kepada Tuhan, karena ada upah yang disediakan bagi kita. Saya ingin membaca dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. So firman Tuhan ini berbicara tentang apa yang kita lakukan bagi Tuhan, itulah yang akan menjadi upah kepada kita. Oke, tentunya sebagai orang percaya, kita memberi ataupun melakukan pelayanan bagi Tuhan karena kita ingin melihat pelayanan Tuhan diperkembangkan, diteguhkan, diperluaskan, dan ramai jiwa datang kepada Tuhan. Itulah yang kita ingin lihat daripada hasil pemberian kita. Tetapi bersama dengan itu, firman Tuhan yang sebentar kita lihat ataupun renungkan adalah apabila kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, kita sedang mengumpul upah ataupun harta bagi diri kita. So, dapatkah kita percaya tentang firman ini? Renungkan dan pikirkan dalam tentang renungan ini apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Bagi saya, firman Tuhan ini berbicara tentang upah, dan saya tidak malu mengaku bahwa saya ingin upah daripada tangan Bapa yang di surga. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena dapat melihat firman-Mu pada pagi ini yang terdapat di dalam Markus dan Matius, yaitu tentang melakukan perbuatan baik dan memberi kepada pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan Tuhan menyingkapkan bahwa apapun yang kami lakukan di dalam pelayanan Tuhan, apakah itu memberi keuangan kami ataupun melakukan pelayanan, kami tidak akan kehilangan upah daripada tangan Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan venue ini ataupun cara ini untuk kami mengumpulkan upah bagi kami daripada tangan-Mu pada suatu masa kelak. Dan kami bersyukur karena di dalam masa yang sama kami bersama dengan Tuhan meneguhkan pekerjaan pelayanan Tuhan di muka bumi ini dan melihat ramai jiwa didorong, diteguhkan, dan diselamatkan oleh karena kuasa firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia dengan janji dan firman-Mu. Segala hormat, kemuliaan, kebesaran, dan keagungan bagi-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ini doa kami dan kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.